Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah padanya. Mari dengan penuh kesungguhan hati kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah bersama kita naikkan saat teduh. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan beribadahlah dengan sikap penuh penyembahan. Naikkanlah pujian dan hormat kepada Allah yang Maha Kudus. Ibadah hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan menerima hormat, sembah, dan sujud kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Hormat dan kemuliaan hanyalah milik Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu besar kasih dan kuasa-Nya yang telah kita rasakan dalam sepanjang hidup kita. Dia adalah Allah yang layak dipuji dan diagungkan. Mari kita muliakan dan tinggikan nama Tuhan dengan menaikkan pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan
jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, kita patut bersyukur karena kita memiliki Allah yang setia. Meskipun di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, mungkin ada kalanya kesetiaan kita terhadap Tuhan berubah. Kita memilih jalan yang tidak berkenan di hadapannya. Namun Ia adalah Allah yang memiliki kasih yang tidak pernah berubah. Sekalipun di dalam keberdosaan kita, Ia tetap mengasihi kita, menanti kita kembali kepadanya, memberikan pengampunan dan menuntun kita ke jalan kebenaran. Mari kita mempersiapkan hati sebelum mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Jalan sendiri, Tuhan tolonglah datang. Jemaat, saya persilakan bangkit berdiri. Saya memberikan waktu kepada jemaat untuk mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa, Tuhan kami yang penuh dengan kemuliaan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah
yang setia dan juga penuh dengan kasih. Di saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa di dalam perjalanan kami mengikut Engkau, ada kalanya iman kami menjadi lemah. Kami kehilangan kerinduan untuk menjalin relasi yang dekat denganmu. Di saat keadaan tidak berjalan seperti yang diinginkan, kami lebih memilih menjauh darimu dan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami menjadi tidak ragu untuk berbuat dosa, hanya agar kesenangan ataupun keinginan yang kami harapkan dapat terwujud. Ada kalanya juga kami gagal dalam menjalin relasi dengan sesama kami. Tingkah laku kami tidak memancarkan kasih dan kemuliaan-Mu. Perkataan ataupun perbuatan kami tidak menjadi berkat, melainkan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bapa, ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Kami yakin bahwa Engkau Allah yang tetap mengasihi kami dan memberikan pengampunan jika kami sungguh-sungguh dan bertekad hidup menjauhi dosa. Dan tuntunlah kami ya Tuhan dengan firman-Mu, agar kami dapat hidup berkenan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang menjadi penghiburan bagi setiap kita yang telah dengan tulus hati mengaku dosa di hadapan Tuhan. Yesaya 1 ayat 18, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bersama kita akan membaca petunjuk hidup baru yang akan menjadi tuntunan bagi kita di dalam menjalani hari ke depan. Kita akan baca mulai dari alamatnya 2-3. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Selanjutnya kita akan membaca ayat mas yang akan menjadi hafalan kita selama di bulan November. Kita baca mulai dari alamatnya, 2-3. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hari depan adalah sebuah misteri. Kita sebagai manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada masa depan kita. Namun kita yakin bahwa Tuhan telah merencanakan masa depan yang terbaik bagi setiap kita. Di dalam Tuhan ada hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dia yang akan memimpin dan menolong kita dalam menghadapi pergumulan hidup. Mari kita terus bersandar kepadanya. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian, Ku Tahu Siapa Yang Pimpin. Rencana sempurna
berdiri. Sebagai orang percaya yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyatakan iman di dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Aku Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Hana. Bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan puji dan syukur ke hadapan hadirat-Mu, karena kasih-Mu yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami datang dengan setiap seru doa kami mau menyerahkan gereja kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, terkhususnya di dalam masa-masa persiapan Natal, baik itu Natal umum maupun Natal yang diadakan di setiap komisi. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan mari memberkati setiap panitia yang akan mempersiapkan Natal. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat dan hikmat ya Tuhan, sehingga segala hal dapat dipersiapkan dengan baik. Dan kami rindu melalui masa-masa Natal ini kembali kami diingatkan akan besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersama-sama berdoa menyerahkan Sinode GKT ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang saat ini melayani, Pak Hadi beserta dengan setiap rekan-rekan pengurus yang lainnya. Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan dan hikmat, sehingga setiap pelayanan mereka boleh dikerjakan dengan baik. Dan kami rindu ya Tuhan, melalui setiap pelayanan mereka, boleh membawa setiap gereja-gereja GKT yang ada di Indonesia, untuk boleh semakin maju, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan gereja-gereja GKT yang ada di Indonesia. Tuhan mari memberkati mulai dari yang ada di kota sampai ke daerah-daerah terpencil. Tuhan memberkati dengan segala pergumulan masing-masing, pergumulan jemaat, pergumulan hamba Tuhan yang beragam. Tetap kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati satu demi satu gereja-gereja yang ada, sehingga GKT boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, memberikan dampak yang baik di lingkungan tempat di mana gereja berada, dan memberi dampak bagi bangsa Indonesia. Kami juga berdoa menyerahkan SCT Alitea ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan setiap dosen, setiap tenaga pendidik, setiap karyawan, setiap staf yang melayani bekerja. Kiranya Tuhan menolong mereka di dalam segala tugas pelayanan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan secara khusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang saat ini dididik di tempat ini. Tuhan memberkati mereka, menolong mereka, supaya mereka pun boleh ditolong oleh Tuhan bertumbuh secara intelektual dan juga secara iman ya Bapa. Dan kami rindu ya Tuhan, Tuhan terus pakai dan bentuk mereka hingga pada akhirnya mereka siap untuk melayani di ladang yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa, kami juga menyerahkan sekolah-sekolah Kristen Aletheia yang ada di Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan mari memberkati sekolah-sekolah ini, berkati setiap guru-guru yang terus dengan setia melayani sampai pada saat ini. Tuhan memberkati mereka satu demi satu di dalam pergumulan mereka ya Tuhan. Kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi di dalam pekerjaan mereka sebagai seorang guru, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka. Kami juga berdoa menyerahkan siswa-siswa yang saat ini dididik di SKA, kiranya Tuhan menolong supaya siswa-siswa ini boleh terus bertumbuh, berkembang baik itu secara intelektual. Dan kami rindu ya Tuhan, ini menjadi masa yang baik, momen yang baik di mana mereka boleh mengenal tentang kasih Tuhan melalui setiap pelajaran-pelajaran yang mereka terima,
maupun melalui peraturan-peraturan sekolah yang diterapkan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan memakai SKA boleh menjadi berkat bagi bangsa ini, mampu bersaing di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa menyerahkan Bapak Ibu Jemaat yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Kami berdoa menyerahkan Buluh yang terus di dalam masa pemulihan. Kami juga berdoa menyerahkan Lausenovia di dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan mari memberkati, mengulurkan tangan kasih-Mu untuk memulihkan Bapak Ibu saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak hentinya bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia senantiasa menyertai dan memberikan pertolongan di saat kita berada dalam kondisi yang sulit. Apapun keadaan yang kita alami, Dia selalu menjaga kita dengan kasih-Nya yang tulus. Bersama kita akan diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan diri dengan menaikkan pujian, apapun juga menimpamu.
Evangelis Hana, saya persilahkan. Dia menjagamu. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk perlindungan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan melindungi kami hari lepas hari, menjaga dan menyertai kami, sehingga kami boleh ada kuat sampai pada saat ini, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam iman kami, sehingga iman kami boleh kuat di dalam menghadapi berbagai tantangan hidup kami ya Bapa. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga akan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan mari hadir di tengah-tengah kami, mengurapi firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan akan menjagamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan tentang kasih pemeliharaan dan penjagaan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita sadar bahwa Tuhan itu bukan hanya melindungi kita secara fisik. Ketika kita berangkat kerja, ketika kita pulang dari tempat kerja, ketika kita berangkat sekolah, atau ketika kita kemanapun, Tuhan melindungi kita. Tetapi Bapak Ibu, ada hal lain juga yang Tuhan lindungi, yang Tuhan jaga dan Tuhan pelihara dengan sangat baik, yaitu Tuhan pelihara iman kita, agar kita tidak jatuh di dalam dosa yang terus menggoda dan mengintai hidup kita. Jadi pemeliharaan Tuhan itu sempurna Bapak Ibu, penjagaan Tuhan di dalam kehidupan kita itu sempurna luar biasa. Kita bukan hanya dijaga secara fisik, tetapi kita juga dijaga dalam hal iman kita. Maka Bapak Ibu, kalau sampai hari ini, iman Bapak Ibu masih tetap kuat, bahkan Bapak Ibu sudah memasuki usia yang mungkin sudah cukup banyak, sudah lebih banyak daripada saya. Kalau Bapak Ibu masih tetap beriman di dalam Tuhan, di tengah tantangan hidup yang Bapak Ibu alami, semua itu karena Tuhan menjaga iman kita. Sehingga kita tidak jatuh, kita tidak kalah ketika masalah itu menimpa kehidupan kita. Hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama belajar tentang pemeliharaan Tuhan di dalam iman kita. Kita buka bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Pertama Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Ayat yang sangat-sangat terkenal. Pertama Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Jika sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama dari alamatnya terlebih dahulu. 3, 4, Pertama Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan kata pencobaan yang terdapat di dalam ayat ini, kata pencobaan ini di dalam bahasa aslinya adalah peirasmos yang mengarah kepada dua makna. Yang pertama, mengarah kepada godaan moral atau spiritual, di mana ketika pencobaan itu muncul di dalam hati kita, ada dorongan untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam hal ini ada dorongan untuk melakukan dosa, ada dorongan untuk melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Tapi di lain sisi Bapak Ibu, kata pencobaan ini juga, ini merujuk kepada ujian hidup,
cobaan hidup yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Contoh, Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit. Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan-pergumulan untuk membuat iman kita semakin bertumbuh, untuk membuat karakter kita semakin baik, untuk membuat kita semakin sabar di dalam iman dan semakin sabar di dalam Tuhan. Tapi hari ini Bapak Ibu, berdasarkan tujuan khotbah kita, karena tujuan khotbah adalah menolong kita semua untuk menang di dalam godaan, menang di dalam serangan yang diberikan oleh iblis kepada kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Maka kita akan lebih merujuk kepada makna yang pertama, yaitu godaan moral atau spiritual yang seringkali mendorong kita untuk jatuh di dalam dosa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau memulai dengan satu kebenaran bahwa semua orang percaya berhadapan dengan godaan dosa. Semua orang percaya Bapak Ibu. Baik itu saya sebagai hamba Tuhan, Pak Pendeta, hamba-hamba Tuhan yang terkenal sekalipun, Bapak Ibu juga, kita yang bertumbuh di dalam keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang takut Tuhan, tidak terlepas dari godaan dosa. Kalau kita perhatikan ayat ini di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, mengatakan seperti ini, tetapi ingatlah bahwa keinginan jahat yang masuk ke dalam hidup saudara bukanlah hal yang baru. Banyak orang yang hidup sebelum saudara menghadapi masalah yang sama. Jadi bukan hanya kita Bapak Ibu, tetapi nenek moyang kita, orang tua kita, anak-anak kita, itu sama-sama menghadapi masalah yang sama, yaitu godaan dosa. Maka hari ini kalau Bapak Ibu merasa ada godaan di dalam diri, godaan untuk marah-marah, godaan untuk ngomel-ngomel, godaan untuk melakukan sesuatu hal yang lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, percayalah Bapak Ibu tidak sendiri mengalami itu. Rekan Bapak Ibu yang ada di sebelah kiri kanan, muka belakang, itu mengalami hal yang sama. Kita bersama-sama sedang bergumul di dalam godaan dosa. Saya tidak tahu godaan dosa seperti apa yang sedang Bapak Ibu hadapi. Saya sendiri pun mengalami godaan dosa juga. Bapak Ibu pun mengalami godaan dosa yang sama, yang mungkin beragam. Nah Bapak Ibu, kalau godaan dosa yang pada saat itu dialami oleh jemaat yang ada di Korintus, ini sebenarnya beragam Bapak Ibu. Tetapi kalau kita baca secara keseluruhan dari kitab Korintus, ini lebih banyak merujuk kepada dua hal ini. Yang pertama yaitu Bapak Ibu jemaat yang ada di Korintus, itu berhadapan dengan yang pertama godaan penyembahan berhala. Karena memang pada masa itu kota Korintus adalah kota yang penuh dengan berbagai bangunan kuil, tempat di mana orang beribadah, berdoa, menyembah kepada dewa-dewa. Sehingga di dalam kota Korintus, di setiap sudut-sudut kota, itu terdapat kuil, tempat orang beribadah, tempat orang berdoa. Dan di dalam kota ini juga sering terjadi pesta berhala. Dan kemudian praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat di Korintus itu hidup di tengah lingkungan yang seperti ini. Bapak Ibu jemaat di Korintus hidup di tengah lingkungan yang seperti ini, sehingga dorongan atau godaan untuk terjerumus itu seringkali lebih besar. Dan kalau kita melihat godaan, ini bukan karena saya ingin tergabung lagi dalam penyembahan berhala itu, karena memang saya ingin, karena memang saya mau. Bapak Ibu, masalahnya tidak sesimpel itu. Saat itu mungkin mereka tergoda untuk mau kembali lagi di dalam praktik penyembahan berhala, itu karena tekanan sosial yang mereka dapatkan. Pada saat itu ada orang-orang yang ketika dia memilih untuk bertobat menjadi orang Kristen, keluarganya itu masih ada yang menjadi orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika orang ini memutuskan untuk tidak menyembah Baal, tidak menyembah dewa-dewi, dia tentunya itu akan dianggap beda oleh keluarganya, oleh lingkungannya. Sehingga timbul godaan, waduh, daripada saya dikucilkan oleh keluarga, daripada saya dikucilkan oleh sosial, teman-teman saya, mending saya kembali untuk berdoa, untuk menyembah lagi dewa-dewi. Jadi godaan yang muncul di dalam kehidupan jemaat di Korintus itu sebenarnya sangat-sangat besar. Selain daripada itu Bapak Ibu, di kota Korintus juga terjadi praktik percabulan dan juga dosa seksual yang menyimpang yang sangat-sangat terkenal pada masa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kota Korintus
itu terkenal dengan budaya seksual bebas. Jadi orang-orang melakukan seksual bebas itu tanpa perasaan bersalah, tanpa perasaan takut. Selain itu, mereka juga di dalam pasal 5, kalau Bapak Ibu perhatikan pasal 5, Rasul Paulus itu secara tegas menegur satu jemaat yang memang ketahuan dikatakan tidur dengan istri bapaknya. Jadi ada penyimpangan seksual yang terjadi di kota Korintus, bahkan terjadi di dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat di Korintus ini berhadapan dengan dosa seperti ini. Sehingga dorongan untuk ingin terlibat, dorongan untuk masuk di dalam dosa, godaan ini sangat-sangat besar. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan godaan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya hari ini ya? Hari ini mungkin kita tidak tergoda untuk menyembah berhala, kita tidak tergoda untuk pergi ke kuil-kuil dan berdoa karena kita tidak punya kepercayaan seperti itu, kita percaya kepada Tuhan. Tetapi mungkin kita punya godaan dalam hal-hal lain. Sebagai orang tua, sebagai pasangan suami istri, keinginan apa yang muncul di dalam hati kita Bapak Ibu? Ketika pernikahan kita, atau ketika di dalam rumah tangga kita, pernikahan kita, kita tidak menemukan kepuasan secara emosional. Apa yang akan muncul di dalam hati kita ketika pasangan yang kita kasihi itu tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan? Bapak Ibu, di Indonesia sendiri, di tahun 2025, kasus perceraian itu sangat-sangat banyak. Bapak Ibu kalau lihat kasus artis, itu hampir 10 bahkan lebih. Sampai akhir tahun ini, kasus perceraian itu sangat-sangat banyak. Dan banyak sekali alasan di balik perceraian itu. Banyak diantaranya adalah karena salah satu pasangan itu tergoda dengan wanita lain, dengan pria lain, sampai pada akhirnya dia memilih untuk mengingkari janji setia di dalam pernikahannya, dan pada akhirnya memilih untuk meninggalkan pasangan yang ia kasihi. Bapak Ibu, godaan seperti ini nyata di dalam kehidupan orang-orang Kristen hari ini, sangat-sangat nyata. Kita seringkali ketika tidak menemukan kedamaian di dalam keluarga, kita tidak menemukan sukacita di dalam keluarga, dan ketika kita pergi di luar, kita menemukan, oh ada yang bisa mengisi kekosongan di dalam hati kita, mengisi kekosongan di dalam pikiran kita. Seringkali pikiran-pikiran untuk tergoda, jatuh di dalam godaan, tidak setia, itu seringkali muncul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini cara iblis bekerja di dalam zaman-zaman modern ini. Iblis bekerja untuk merusak setiap keluarga-keluarga Kristen. Dengan cara apa? Menghadirkan godaan-godaan di dalam hati kita untuk membuat kita jatuh di dalam dosa ketidaksetiaan. Dan juga setiap kita yang bekerja, yang sudah menghasilkan uang, kita juga seringkali tergoda untuk tidak jujur di dalam mengelola setiap keuangan kita. Kita seringkali tergoda untuk, wah nggak apa-apalah keluarga kita sedang kekurangan, gak apa-apa kita ambil sedikit dari hasil yang sebenarnya bukan milik kita. Toh gak ada yang tahu, gak ada yang lihat apa yang kita lakukan. Kita seringkali tergoda dalam hal-hal seperti ini. Sebagai anak-anak muda, tadi malam di ibadah pemuda kami bahas dengan cukup gamblang tentang godaan yang dihadapi oleh anak-anak muda di zaman sekarang. Di zaman sekarang sosial media itu menunjukkan banyak hal. Ketika kita membuka sosial media sebagai anak-anak muda, kita yang mungkin sudah berusia 25 tahun ke atas atau 23 tahun ke atas, ketika kita buka sosial media dan melihat teman-teman yang seangkatan atau teman-teman yang mungkin seumuran dengan kita, oh kita lihat, waduh dia kok sudah berumah tangga ya, atau dia kok sekolahnya sudah lulus ya, atau dia kok sudah punya anak dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kita seringkali tergoda untuk membandingkan diri kita dengan mereka. Kita seringkali tergoda untuk apa? Untuk cepat-cepat, buru-buru, supaya menjadi sama seperti mereka. Godaan seperti ini muncul di zaman yang serba modern seperti ini. Dan sebagai anak-anak muda pun, kita tidak bohong, seringkali di masa muda, godaan atau dosa nafsu itu seringkali sangat menguasai kehidupan anak-anak muda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak muda saya juga, teman-teman remaja, teman-teman pemuda, kita tidak pungkiri bahwa dosa, godaan, nafsu jahat itu sangat-sangat menguasai kehidupan anak-anak muda hari ini. Sosial media bahkan internet itu
bisa dengan sangat-sangat mudah kita akses untuk melihat segala sesuatu dengan bebas, tanpa rintangan, tanpa halangan apapun. Karena itu di tengah tantangan zaman yang seperti ini, godaan cara kerja iblis itu menjadi semakin nyata. Maka yang perlu kita lakukan adalah semakin hati-hati, semakin menjaga diri, semakin menjaga iman kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, godaan lainnya juga adalah godaan untuk tidak mengontrol emosi, godaan untuk marah. Sebagai ibu-ibu rumah tangga, yang hari ini mungkin tugas kita selain setelah pulang dari kantor, atau kita yang mungkin kerjaan kita adalah mengurus keluarga, mengurus anak-anak, mengurus suami, mengurus rumah. Setiap hari kita itu diperhadapkan dengan hal-hal yang mungkin buat kita tuh ingin marah, membuat kita tuh ingin menunjukkan kemarahan kita. Mungkin karena ketika anak-anak pulang sekolah, bajunya diletakkan di mana, sepatunya diletakkan di mana, atau mungkin ketika suami habis mandi, handuknya diletakkan di mana, baju kotornya diletakkan di mana. Sehingga godaan, dorongan untuk marah itu begitu kencang, begitu luar biasa Bapak Ibu. Ini godaan yang kita hadapi setiap hari sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua, sebagai anak-anak juga. Kemudian ada godaan juga untuk gosip. Kita biasanya mau kumpul dimanapun itu, di gereja pun seringkali ketika kumpul 1-2 orang, rasanya kalau tidak gosip itu nggak pas ya Bapak Ibu. Tapi hari ini diingatkan, itu godaan iblis di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang harus kita lawan. Nah Bapak Ibu, beberapa waktu lalu ketika ibadah remaja, karena ini beberapa anak remaja di sini nggak apa-apa ya langsung cerita. Jadi saya itu bagi kertas untuk anak-anak remaja, ayo kamu tulis apa yang menjadi godaan terbesar kamu. Lucu. Beberapa itu jawab, sebagian besar jawab, godaan terbesar saya adalah tidur di kelas ketika pelajaran agama. Ada yang katakan, godaan terbesar saya adalah pura-pura izin ke kamar mandi padahal ke kantin. Dan juga ada yang katakan, godaan terbesar saya adalah tidur-tiduran, malas-malasan, gak bantu orang tua. Dan satu yang lucu Bapak Ibu, dia tulis, dan memang punya dia paling beda dari yang lain. Dia tulis, godaan terbesar saya adalah berusaha untuk tetap chat ini WhatsApp. Berusaha untuk tetap WhatsApp dia meskipun dia nggak balas. Ini terkesan lucu ya Bapak Ibu, saya ketika baca, semua teman-teman itu tertawa. Tapi ketika saya pikir lagi, ini loh godaan yang dihadapi oleh anak-anak remaja sekarang. Terkesan lucu, terkesan sederhana, terkesan simpel, tapi itu yang anak-anak kita rasakan. Mereka mungkin jatuh cinta terhadap orangnya nggak jatuh cinta balik terhadap mereka. Mereka selalu tergerak, terdorong, tergoda untuk ayo chat lagi. Jadi di dalam surat itu dia katakan, saya terdorong, saya itu tergoda untuk terus chat dia, padahal dia itu nggak peduli lagi sama saya. Ini godaan yang real yang dihadapi oleh anak-anak remaja kita sekarang, yang nampaknya lucu ya, tapi itu yang mereka hadapi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kalau kita perhatikan bersama-sama, di dalam Yakobus pasal yang pertama, khususnya ayat yang ke-15, saya ambil terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Itu dikatakan bahwa kemudian kalau keinginan yang jahat itu dituruti, maka lahirlah dosa. Dan kalau dosa sudah matang, maka akibatnya ialah kematian. Saya baca yang ayat atasnya ya Bapak Ibu. Tetapi cobaan itu disebabkan oleh keinginan dan pikirannya sendiri yang jahat. Kemudian kalau keinginan yang jahat itu dituruti, maka lahirlah dosa. Dan kalau dosa sudah matang, maka akibatnya ialah kematian. Bapak Ibu, ayat ini mau menunjukkan kepada kita orang percaya bahwa kita itu dikuasai oleh berbagai keinginan dosa. Kita jujur-jujuran aja, seringkali keinginan yang muncul di dalam hati kita itu banyak sekali, keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak muda seringkali nafsu yang muncul dalam hati kita, itu membuat kita menginginkan hal-hal yang tidak kudus, hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ayat ini mengatakan bahwa keinginan itu akan muncul di dalam hati setiap orang percaya ketika kita hidup di dalam dunia. Dan akan menjadi dosa ketika keinginan itu kita turuti. Contoh, kita ingin untuk balas dendam. Seringkali kan perasaannya seperti itu muncul di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita marah ketika orang memperlakukan kita dengan buruk. Kita ingin balas dendam. Perasaan itu muncul.
Tetapi bagaimana respon kita? Kita mengelola perasaan itu, atau kita memilih untuk menuruti keinginan itu, dan pada akhirnya membuat kita jatuh dalam dosa. Dan pada akhirnya ayat ini katakan, melahirkan kematian pada ujungnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa jangan kita merasa bagaimana ya, waduh Tuhan saya ini merasa seringkali menginginkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan seringkali pikiran itu selalu muncul, selalu menguasai hidup kita, selalu menguasai hati dan pikiran kita. Maka firman Tuhan katakan ketika pikiran itu muncul, atau keinginan itu muncul, godaan itu muncul, mari kita memilih untuk tidak memenuhi keinginan itu. Karena yang menjadi dosa itu adalah ketika kita melangkah untuk memenuhi godaan, keinginan yang muncul di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan setiap orang itu dicobai melalui keinginan hatinya sendiri. Godaan itu akan muncul di dalam hati kita, itu sesuai dengan satu keinginan yang kita pelihara dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi malam di Pemuda kami juga bahas tentang Simpson, salah satu tokoh yang sangat-sangat kuat secara fisik, tetapi pada akhirnya dia juga kalah terhadap godaan ketika berhadapan dengan wanita-wanita, berhadapan dengan orang-orang yang tidak cinta kepada Tuhan. Di dalam pembahasan ini kami kemudian sadar bahwa kenapa sampai pada akhirnya Simpson ini jatuh di dalam godaan itu. Ternyata ketika saya memperhatikan kisah Simpson, itu sejak awal, sebelum Delila masuk ke dalam kehidupan Simpson, sebelum perempuan yang lain, karena memang di dalam kisah Simpson itu bukan hanya Delila, ada juga beberapa perempuan lain, itu dikatakan bahwa sebelum perempuan-perempuan ini masuk ke dalam kehidupan Simpson, itu sebenarnya Simpson itu sudah melakukan beberapa dosa lainnya. Simpson ini kemudian melanggar beberapa batas yang memang sudah Tuhan tetapkan. Tuhan katakan seorang nasir itu tidak boleh minum anggur, tidak boleh menyentuh bangkai hewan, tidak boleh potong rambut, tidak boleh menikahi perempuan asik. Dia tahu akan hal ini, tapi sejak awal dia berusaha untuk melanggar itu pelan-pelan, perlahan-lahan, sampai pada akhirnya itu menjatuhkan dia. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, sebelum Delila masuk ke dalam kehidupan Simpson, sejak awal itu hati Simpson itu sebenarnya sudah goyah, sudah sebenarnya itu tidak melekat kepada Tuhan. Karena hati yang tidak melekat kepada Tuhan ini kemudian ketika Delila masuk dengan godaan yang luar biasa, itu buat dia goyahnya luar biasa. Dia pada akhirnya melupakan apa yang menjadi nasir, apa yang menjadi janji dia di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, godaan itu muncul di dalam hati kita, atau godaan itu selalu muncul di dalam pikiran kita, itu seringkali mengungkap keinginan terbesar dalam hati kita. Kenapa kita seringkali tergerak atau kenapa kita seringkali terdorong untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena memang di dalam hati kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati kita atau hati manusia yang tidak menaruh perhatian pada Tuhan Yesus Kristus, itu akan menjadi pintu masuk bagi dosa. Ketika hati kita tidak melekat kepada Tuhan, itu akan menjadi pintu masuk bagi dosa untuk menggoda, untuk menguasai, bahkan untuk menghancurkan kehidupan kita. Beberapa contoh diantaranya Bapak Ibu, ketika ada keinginan di dalam hati kita untuk diakui, maka kita akan bisa berubah menjadi orang yang iri hati ketika kita tidak mendapatkan pengakuan itu. Atau ketika kita punya keinginan, godaan, untuk mendapatkan hal-hal materi di dalam kehidupan kita, maka pada akhirnya kita akan jatuh juga pada dosa keserakahan. Atau ketika kita ingin, atau kita punya nafsu yang sangat-sangat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pada akhirnya membuat kita juga jatuh pada dosa persinahan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap keinginan, setiap godaan yang muncul dalam hati kita, itu seringkali pada akhirnya mengungkapkan setiap dosa-dosa yang kita pelihara setiap hari, dosa-dosa yang kita biarkan tumbuh di dalam tempat-tempat tersembunyi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan dengan tegas kepada kita untuk apa? Untuk bersandar hanya kepada kekuatan Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan
Bahwa pencobaan-pencobaan itu pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Siapa yang bisa membuat kita keluar dari dosa godaan yang muncul dalam hati kita? Firman Tuhan tidak katakan itu keluar dari usaha kita sendiri. Firman Tuhan tidak katakan itu keluar dari perbuatan kita, itu keluar dari usaha kita sebagai manusia. Tapi firman Tuhan katakan bahwa hanya Allah yang bisa memberikan kita jalan keluar dari godaan yang muncul di dalam hati kita. Jangan kita berpikir Bapak Ibu bahwa enggak apa-apalah bermain-main dengan godaan yang muncul dalam hati kita. Enggak apa-apalah bermain-main dengan keinginan yang salah yang muncul dalam hati kita. Tapi firman Tuhan katakan Bapak Ibu, hati kita itu sumber segala kejahatan. Hati kita itu sumber segala kelicikan. Jadi dengan hati yang sudah jahat, hati yang sudah busuk, yang sudah rusak ini, kita tidak bisa menyelamatkan diri dari dosa godaan itu. Maka firman Tuhan katakan, kita akan bisa selamat itu ketika kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan bebas dari berbagai godaan yang muncul dalam hati kita, itu ketika kita bersandar hanya kepada kekuatan Tuhan. Maka mari bersama-sama kita mengaku di hadapan Tuhan. Apa godaan yang sering kali membuat kita jatuh? Kalau anak remaja tadi, godaan terhadap orang yang dia suka. Maka sebagai jemaat dewasa, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai pemuda, apa godaan yang sering kali membuat kita jatuh? Godaan amarah, godaan hawa nafsu, godaan-godaan yang lainnya. Godaan apa yang sering kali membuat kita itu jatuh di dalam dosa, yang membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, mari kita bawa itu ke hadapan Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, dan minta Tuhan untuk kuasai hidup kita. Memang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar untuk menguasai dengan kekuatan kita sendiri, kita akan berkali-kali jatuh, kita akan berkali-kali gagal. Tetapi firman Tuhan katakan ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita mungkin gagal, kita mungkin jatuh di dalam dosa, di dalam godaan-godaan. Tetapi Tuhan akan membawa kita kembali, Tuhan akan menolong kita kembali untuk menjadi semakin lebih kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam salah satu artikel yang ditulis oleh John Piper, ini dia katakan bahwa godaan itu bukan musuh yang sederhana. Sekali lagi, godaan itu bukan musuh yang sederhana. Itu musuh yang sangat luar biasa karena iblis bekerja di balik setiap godaan yang kita rasakan. Jadi untuk menang dari godaan itu pun bukan hal yang sederhana. Sekali lagi, godaan itu bukan hal yang sederhana. Godaan nafsu jahat, godaan kemarahan, godaan untuk gosip, godaan untuk balas dendam, godaan untuk tidak jujur, tidak setia dalam rumah tangga. Itu bukan godaan yang kecil, itu musuh yang paling besar. Karena itu butuh usaha yang sangat besar juga untuk kita mendapatkan kemenangan. Tapi firman Tuhan katakan, di dalam Kristus kemenangan itu akan kita peroleh. Di dalam Kristus kita akan menang melawan setiap godaan, setiap kuasa jahat, setiap dorongan jahat yang muncul di dalam hati kita. Karena itu bersandarlah hanya kepada Tuhan. Ketika kita sulit kontrol emosi kita sulit untuk setia dalam rumah tangga kita sulit untuk mengontrol nafsu kita. Mari kita serahkan kepada Tuhan, minta Tuhan untuk menolong kita, minta Tuhan untuk kasih kita kekuatan. Karena sejatinya kita tidak bisa mengatasi itu sendiri berdasarkan kekuatan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sebagai manusia, sebagai orang-orang berdosa, kami mengaku ya Tuhan bahwa kami seringkali dikuasai oleh berbagai godaan-godaan, berbagai keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami seringkali dikuasai oleh perasaan untuk tidak setia di dalam rumah tangga kami. Kami seringkali dikuasai oleh perasaan untuk marah, perasaan untuk gosip, perasaan untuk dikuasai oleh hawa nafsu, dan juga dosa-dosa yang lainnya. Maka pada hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mengaku bahwa kami tidak bisa mengatasi ini sendiri. Kami membutuhkan Tuhan untuk melepaskan kami, untuk melewati setiap godaan yang hadir di dalam kehidupan kami, yang muncul di dalam hati dan pikiran kami. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan menguasai hati kami, menguasai pikiran kami dengan pikiran-pikiran yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Hana yang telah menyampaikan firman Tuhan.
Kiranya firman Tuhan itu menjadi berkat bagi setiap kita. Bersama kita akan memberikan ucapan syukur melalui persembahan. Inilah firman Tuhan yang menjadi dasar bagi umatnya dalam memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita naikkan pujian Allah kita ajaib dan besar. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Bapa Tuhan kami yang penuh dengan kemurahan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan juga berkat yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami. Di saat ini dengan hati yang penuh syukur, kami membawa persembahan ke hadapan-Mu. Sekiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan bermanfaat untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi dan juga yang mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengembalikan segala hormat dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Kita pujikan doksologi, kemudian dilanjutkan oleh doa berkat oleh Evangelis Hana, dan kita tutup dengan pujian Amin Song. Doksologi. Bapak Ibu Jemaat, mari bersama-sama kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
jemaat dipersilahkan duduk kembali dan mengambil waktu teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.